video kali ini kita akan menceritakan tentang kisah nyata pembantaian kaum muslim di Spanyol yang menyisakan kisah. Ternyata tahanan tua itu ayahku, diangkat dari kisah nyata Jenderal Adolf Roberto. Suatu sore pada tahun 1525, penjara tempat orang tahanan terasa hening mencekam. Jenderal Adolf Roberto, pemimpin penjara yang terkenal bengis, tengah memeriksa setiap kamar tahanan. Setiap sipir penjara membukukan badannya rendah-rendah ketika algojo penjara itu berlalu di hadapan mereka. Karena kalau tidak, sepatu jengkel milik Tuan Roberto yang fanatik itu akan mendarat di wajah mereka. Roberto marah besar ketika dari sebuah kamar tahanan terdengar seseorang mengumandangkan suara-suara ayat suci yang amat ia benci. "Hai, hentikan suara jelekmu, hentikan!" teriak Roberto sekeras-kerasnya sembari membelalakkan mata. Namun apa yang terjadi? Laki-laki di kamar tahanan tadi tetap saja bersenandung dengan husuknya. Roberto bertambah berat. Algojo penjara itu menghampiri kamar tahanan yang luasnya tak lebih sekedar cukup untuk satu orang. Dengan congkak ia menyemburkan ludahnya ke wajah rentas sang tahanan yang keriput hanya tinggal tulang. Tak puas sampai di situ, ia lalu menyulut wajah dan seluruh badan orang tua renta itu dengan rokoknya yang menyala. Bibir yang pucat kering milik sang tahanan amat gengsi untuk meneriakkan kata kepatuhan pada sang algojo. Bibir keringnya hanya berkata liru, "Rabbi wa anna abduka." Tahanan lain yang menyaksikan kebiadaban itu berkata, "Bersabarlah wahai Ustaz, insya Allah tempatmu di surga." Melihat kegigihan orang tua yang dipanggil Ustaz oleh sesama tahanan, algojo penjara itu bertambah memuncak amarahnya. Ia perintahkan pegawai penjara untuk membuka sel dan ditariknya tubuh orang tua itu keras-keras hingga terjerembab di lantai. "Hai orang tua busuk, bukankah engkau tahu aku tidak suka bahasa jelekmu itu? Aku tidak suka apa-apa yang berhubung dengan agamamu." Sang Ustadz lalu berucap, "Sungguh, aku sangat merindukan kematian agar aku segera dapat menjumpai kekasihku yang amat kucintai, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kini aku berada di puncak kebahagiaan karena akan segera menemuinya. Patutkah aku berlutut kepadamu, hai manusia busuk? Jika aku turuti kemauanmu, tentu aku termasuk manusia yang amat bodoh." Baru saja kata-kata itu terhenti, sepatu laras Roberto sudah mendarat di wajahnya. Laki-laki itu terhuyung, kemudian jatuh terkapar di lantai penjara dengan wajah bersimbah darah. Ketika itulah dari saku baju penjaranya yang telah lusuh meluncur sebuah buku kecil. Adolf Roberto bermaksud memungutnya, namun tangan sang ustadz telah terlebih dahulu mengambil dan menggenggamnya erat-erat. "Berikan buku itu, hai laki-laki dungu," bentak Roberto. "Haram bagi tanganmu yang kafir dan berlumuran dosa untuk menyentuh barang suci ini," ucap sang ustadz dengan tatapan menghina kepada Roberto. Tak ada jalan lain, akhirnya Roberto mengambil jalan paksa untuk mendapatkan buku itu. Sepatu laras berbobot 2 kg itu ia gunakan untuk menginjak jari-jari tangan sang ustadz yang telah lemah. Suara gemeretak tulang yang patah terdengar menggetarkan hati, namun tidak demikian bagi Roberto. Laki-laki bengis itu malah merasa bangga mendengar gemeretak tulang yang terputus. Bahkan algojo penjara itu merasa lebih puas lagi ketika melihat tetesan darah mengalir dari jari-jari musuhnya yang telah hancur. Setelah tangan renta itu tidak berdaya, Roberto memungut buku kecil yang membuatnya penasaran. Perlahan Roberto membuka sampul buku yang telah lusuh. Mendadak algojo itu termenung. Sepertinya aku pernah mengenal buku ini. Tapi kapan? Suara hati Roberto bertanya-tanya. Perlahan Roberto membuka lembaran pertama buku itu. Pemuda berumur 30 tahunan itu bertambah terkejut tak kalah melihat tulisan-tulisan aneh dalam buku itu. Rasanya ia pernah mengenal tulisan seperti itu dahulu, namun sekarang tak pernah dilihatnya lagi di bumi Spanyol.
Akhirnya Roberto duduk di samping sang ustadz yang telah melepas napas-napas terakhirnya. Wajah bumi sang Gojo kini liputin tanda tanya yang dalam. Mata Roberto rapat terpejam. Ia berusaha keras mengingat peristiwa yang dialaminya sewaktu masih kanak-kanak. Perlahan sketsa masa lalu itu tergambar kembali dalam ingatan Roberto. Pemuda itu teringat ketika suatu sore, di masa kanak-kanaknya terjadi kericuhan besar di negeri tempat kelahirannya ini. Sore itu ia melihat peristiwa yang mengerikan di lapangan Inkuisisi atau lapangan tempat pembantaian kaum muslimin di Andalusia. Di tempat itu tengah berlangsung pesta darah dan nyawa. Beribu-ribu jiwa tak berdosa berjatuhan di bumi Andalusia. Di ujung kiri lapangan, beberapa puluh wanita berhijab digantung pada tiang-tiang besi yang terpancang tinggi. Tubuh mereka bergantungan tertiup angin sore yang kencang, membuat pakaian muslimah yang dikenakan berkibar-kibar. Sementara di tengah lapangan ratusan pemuda Islam dibakar hidup-hidup pada tiang-tiang salib, hanya karena tidak mau masuki agama yang dibawa oleh para rahib. Seorang bocah laki-laki mungil tampan berumur 7 tahunan malam itu masih berdiri tegak di lapangan Inkuisisi yang telah senyap. Korban-korban kebiadaban itu telah syahid semua. Bocah mungil itu mencucurkan air matanya menatap sang ibu yang terkulai lemah di tiang gantungan. Perlahan-lahan bocah itu mendekati tubuh sang umi yang sudah tak bernyawa sembari mengayutin abayanya. Sang bocah berkata dengan suara parau, Umi, mari kita pulang, hari telah malam. Bukankah Umi telah berjanji malam ini akan mengajariku lagi tentang alif, ba, ta, sa. Umi, cepat pulang ke rumah Umi. Bocah kecil itu akhirnya menangis keras ketika sang Umi tak jua menjawab ucapannya. Ia semakin bingung dan takut, tak tahu harus berbuat apa. Untuk pulang ke rumah pun ia tak tahu arah. Akhirnya bocah itu berteriak memanggil bapaknya, Abi, Abi, Abi. Namun ia segera terhenti berteriak memanggil sang bapak ketika teringat kemarin sore bapaknya diseret dari rumah. Hai, siapa kamu? Teriak segerombolan orang yang tiba-tiba mendekati sang bocah. Saya Ahmad Izzah, sedang menunggu Umi, jawab sang bocah memohon belas kasih. Siapa namamu bocah? Coba ulangi, bentak salah seorang dari mereka. Saya Ahmad Izzah, sang bocah kembali menjawab dengan agak grogi. Tiba-tiba plak, sebuah tamparan mendarat di pipi sang bocah. Hai bocah, wajahmu bagus tapi namamu jelek. Aku benci namamu, sekarang ku ganti namamu dengan nama yang bagus. Namamu sekarang Adolf Roberto. Awas, jangan kau sebut lagi namamu yang jelek itu. Kalau kau sebut lagi nama lamamu itu, nanti akan kubunuh, ancam laki-laki itu. Sang bocah meringis ketakutan, sembari tetap meneteskan air mata. Anak laki-laki mungil itu hanya menurut ketika gerombolan itu membawanya keluar lapangan Inkuisisi. Akhirnya bocah tampan itu hidup bersama mereka. Roberto sadar dari renungannya yang panjang. Pemuda itu melompat ke arah sang tahanan. Secepat kilat dirobeknya baju penjara melekat pada tubuh sang ustaz. Ia mencari-cari sesuatu untuk ustaz laki-laki itu. Ketika ia menemukan sebuah tanda hitam, ia berteriak histeris, Abi, Abi, Abi. Lalu menangis keras, tak ubahnya seperti Ahmad Izzah dulu. Pikirannya terus bergelut dengan masa lalunya. Ia masih ingat betul bahwa buku kecil yang ada dalam genggamannya adalah kitab suci milik bapaknya, yang dulu sering dibawa dan dibaca ayahnya ketika hendak menghidupkannya. Ia juga ingat betul ayahnya mempunyai tanda hitam pada bagian pusar. Pemuda beringas itu terus meraung dan memeluk erat tubuh rentan dan lemah, tanpa sekali ada penyesalan yang amat dalam atas ulahnya selama ini. Lidahnya sudah berpuluh-puluh tahun alpa akan Islam. Saat itu dengan spontan menyebut, Abi, aku masih ingat alif, ba, ta, sa. Hanya sebatas kata itu yang masih terekam dalam benaknya. Sang ustadz segera membuka mata ketika merasakan ada tetesan hangat yang membasahi wajahnya. Dengan tatapan samar, dia masih dapat melihat seseorang yang tadi menyiksanya habis-habisan, kini tengah memeluknya. Tunjuki aku pada jalan yang telah engkau tempuh, Abi. Tunjukkan aku pada jalan itu, terdengar suara Roberto memelas.
Sang ustadz tengah mengatur nafas untuk berkata-kata. Ia lalu memejamkan matanya. Air matanya pun turut berlinang. Betapa tidak jika sekian puluh tahun kemudian ternyata ia masih sempat berjumpa dengan buah hatinya di tempat ini. Sungguh tak masuk akal. Ini semata-mata bukti kebesaran Allah. Sang abdi dengan susah payah masih bisa terucap. Anakku, pergilah engkau ke Mesir. Di sana banyak saudaramu. Katakan saja bahwa engkau kenal dengan Syekh Abdullah Fattah Ismail Al-Andalusi. Belajarlah engkau di negeri itu. Setelah selesai berpesan, sang ustadz menghembuskan nafas terakhir dengan berbekal kalimat indah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Beliau pergi menemui Rabb-nya dengan tersenyum setelah sekian lama berjuang di bumi yang fana ini. Kemudian Ahmad Izzah mendalami Islam dengan sungguh-sungguh hingga akhirnya ia menjadi seorang alim di Mesir. Seluruh hidupnya dibaktikan untuk Islam. Banyak pemuda Islam dari berbagai penjuru dunia berguru dengannya. Dialah Al-Ustadz Ahmad Izzah Al-Andalusi. Benarlah firman Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan atas fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Masya Allah, semoga kisah ini dapat membuat hati kita luluh dengan hidayah Allah, yang mudah-mudahan dapat masuk mengenai kalbu kita untuk tetap taat kepadanya. Amin.